kan sudah ada penunjukan JD Vance sebagai calon wapres dari Donald Trump ini. Lalu selanjutnya bagaimana kelanjutan dengan investigasi penembakan Trump yang terjadi kemarin? Iya betul, Yanita dan pemirsa CNN. Jadi ketika konvensi Partai Republik ini berlangsung di gedung di belakang saya, sebetulnya ada konferensi pers mengenai investigasi penembakan di gedung, maksud saya konferensinya berlangsung di Gedung Putih. Jadi di konferensi pers ini dinyatakan bahwa motif pelaku ini masih ditelusuri. Kita tahu bahwa pelaku ini adalah seorang pria berusia 20 tahun dari Pennsylvania. Dia merupakan pemilih terdaftar dari Partai Republik, namun pernah memberikan donasi $15 kepada organisasi pendukung Partai Demokrat. $15 ini angka yang cukup kecil. Jadi FBI masih menggeledah rumah dan masih berupaya mendalami motif pelaku begitu. Namun demikian, konferensi pers di Gedung Putih juga dihadiri langsung oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas yang dimana Secret Service adalah portofolio di bawah kementerian dia. Jadi dia menyatakan bahwa Secret Service itu sudah diperintahkan untuk meningkatkan keamanan terhadap Donald Trump. Apalagi per hari ini Donald Trump sudah resmi menjadi capres dari Partai Republik. Dan pengamanan yang sama dari Secret Service atau Pas Pampres AS ini juga akan berlaku terhadap cawapres yang dia pilih JD Vance. Kemudian satu hal yang menarik terkait dengan penembakan 2 hari yang lalu, di mana Donald Trump mengatakan kepada media Washington Examiner bahwa awalnya rencana pidato dia yang akan dibawakan di konvensi Partai Republik ini akan mengkritik keras kebijakan Joe Biden. Namun setelah insiden penembakan, dia tahu bahwa polarisasi politik di Amerika juga cukup menguat, maka dia akan ikut menyuarakan, memasukkan seruan-seruan persatuan bagi seluruh warga Amerika. Ya baik Rio, selanjutnya terkait dengan penembakan ini juga bagaimana tanggapan warga Amerika? Apakah ini menjadi menguat gitu pilihannya terhadap Trump atau seperti apa? Ya Lianita, memang penembakan di Pennsylvania hari Sabtu itu ditanggapi beragam. Namun yang jelas hampir semua warga Amerika itu terkejut dengan kejadian tersebut. Karena terakhir kali ini terjadi ini beberapa dekade yang lalu begitu. Dan belum ada dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dan kemudian bertanding lagi sebagai calon presiden ini terkena upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan adalah sekarang yang istilah yang digunakan oleh FBI karena sedang menangani, menginvestigasi kasus penembakan tersebut sebagai salah satu upaya pembunuhan. Terakhir kali ini terjadi memang ada dampaknya terhadap elektabilitas calon presiden pada saat itu, akhirnya mengkonsolidasikan suara dari partai pendukung, bahkan berhasil membujuk para pemilih yang belum menentukan pilihan pada saat itu. Namun apakah hal yang sama akan terjadi terhadap Donald Trump dalam pemilu kali ini? Kita masih harus melihat apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi elektabilitas Trump begitu. Baik, terima kasih Rio Tuasikal melaporkan dari Milwaukee.